Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillahi la hawla wa la quwata illa billah. Siswa dan siswi SMK Letteris Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, walaupun kita belajar secara PJJ ya, daring di rumah, namun Bapak berharap kepada kalian semua untuk tetap punya motivasi belajar, nuntut ilmu, dan semangat, nggak pernah kendor untuk gimana caranya mencari bekal terkait untuk dunia maupun untuk akhirat. Jadi sebelum kita mulai ya ke materi selanjutnya, mari sama-sama kita membaca doa ya, terlebih membaca Ummul Quran suratul Fatihah yang kalian baca masing-masing di rumah secara bersama ya. Bapak pandu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Rabbi zidni ilman ya, bersama-sama ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian aminkan doa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wa sahhil lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita sholawat sejenak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena insyaallah mudah-mudahan dari kita perantara sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini ngebuka pikiran kita, ngebuka kepengertian otak kita, bahkan sampai ke pemahaman otak kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jangan lupa ya, setiap kalian ingin belajar, menuntut ilmu, menerima materi dari guru-guru kalian, biasain tambahin perantara sholawat, baca sholawatnya. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin di pembahasan awal kita sudah membahas tentang pernikahan, walaupun singkat, padat, ataupun ya, hanya sekelumit tentang bab pernikahan, namun insya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran buat kalian ya, bekal yang berarti, yang sangat buat kalian. Namun kalau ada pertanyaan yang masih sulit untuk kalian bisa cerna atau mengerti, maka tinggal ditanyain aja. Baik anak-anakku sekalian, kita selanjutnya ngebahas tentang, lihat di LKS halaman 43 ya, itu bab 5, ada rahmat Islam bagi Nusantara. Nah, yang pertama ini ada kita membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ini sangat singkat sekali ya. Sini Bapak bacain dulu. Indonesia ternyata menjadi salah satu negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, mayoritas. Padahal Islam tidak diturunkan di Indonesia, justru malah di Jazirah Arab Islam. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia sehingga dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia telah melalui sejarah yang sangat panjang, yaitu melalui periodisasi, jadi melalui beberapa periode. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini kalau yang poin A, ini pengaruh Islam di Indonesia ternyata terjadi antara abad ke-7 dan ke-8 ya, melalui perkampungan Islam di sekitar Malaka ya. Kemudian yang kedua, yang poin B,
berdasarkan penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun yang dikenal dengan batu Leran. Nah, ini daerahnya daerah Tuban, Jawa Timur, yang berangka tahun sekitar 1082 Masehi. Sekarang 1443 Masehi. Berarti kurang lebih sudah 400 tahun lamanya. Ya. Memunculkan pendapat bahwa pengaruh Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Selain itu juga didasarkan pada berita Chow Kupei, itu pedagang Chinese ya, atau pedagang Gujarat yang masuk ke Indonesia membawa Islam di Indonesia. Kemudian poin C, pendapat yang mengatakan bahwa pengaruh Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13. Nah, ini ada beberapa dasar bukti antara lain sebagai berikut. Yang pertama, angka tahun yang tertera yaitu di abad ke-13 pada nisan Sultan Malik Al-Soleh ya. Sultan Malik Al-Soleh adalah Raja Samudra Pasai yang pada waktu itu adalah pertama kali Islam masuk gitu. Nah, kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, catatan perjalanan Marco Polo yang pernah singgah di kerajaan Perlak tahun 1292. Dalam catatannya menceritakan penduduk kota Perlak telah menganut Islam, ya. Sedangkan di luar kota belum, melainkan masih animisme dan dinamisme. Jadi pada waktu itu masih animisme dan dinamisme. Kemudian pada saat masuk, menurut perjalanan Marco Polo, ya, singgah di kerajaan Perlak, maka masuklah Islam di Indonesia yang pertama kali. Ini masih beberapa pendapat ya. Kemudian ada catatan Ibnu Batutah dari 1345 sampai 1346 yang menyatakan bahwa Samudra Pasai menganut paham Syafi'i. Nah, hal ini membuktikan bahwa Islam sudah berkembang di kerajaan tersebut. Jadi intinya Islam pertama kali masuk itu pada zaman di kerajaan Samudra Pasai. Anak-anakku sekalian, pada waktu itu Islam masuk ya, berkembang, tumbuh, sehingga sampai dengan saat ini Islam itu menjadi mayoritas di Indonesia. Nah, ini ada beberapa strategi dakwah ternyata yang menyebabkan Islam ini menyebar luas sehingga menjadi mayoritas di Indonesia. Lihat, yang pertama, dakwah melalui kegiatan perekonomian. Memang itu pada waktu itu pedagang Gujarat dari Chinese yang Muslim datang ke Indonesia melalui perdagangan. Ya, jadi sistem ekonomi pada waktu itu mereka dagang, ya, berjual beli, kemudian sambil mereka itu memasukkan atau berdakwah pada saat ngobrol dan berdagang, sehingga perlahan demi perlahan Islam masuk di Indonesia melalui jalur ekonomi atau perdagangan. Kemudian ada melalui kegiatan seni dan budaya. Makanya para wali kita, terutama Wali Songo yang 9 wali itu, metode dakwahnya itu enggak yang seperti ceramah saja, tapi ternyata lewat perwayangan, baik wayang kulit, wayang golek, dan wayang-wayang yang lainnya. Dan di situ cerita, hikayat rakyat dan lain-lainnya disampaikan, tapi memasukkan segi agama atau moralitas. Seperti itu. Sehingga masuklah Islam pada waktu itu. Dan selanjutnya ada metode melalui pernikahan. Wah, pada biasanya kita ini kan pernikahan tuh menyesuaikan adat dan istiadat. Nah, disitulah para ulama kita, para wali-wali kita masukkan Islam di dalamnya melalui jalur pernikahan. Dan kemudian melalui politik dan pemerintahan bisa. Kemudian melalui pendidikan pun demikian. Pendidikan yang memang berturut-turut, kalau kita misalkan ada guru yang belajar yang ngajar matematika, bahasa Indonesia, kemudian dan pelajaran-pelajaran umum yang lainnya, tapi ternyata diselipkan. Makanya kurikulum kita itu KIKD, yang dibilang KIKD itu ada KD1. KD1 ini wajib semua harus disampaikan kepada siswa, yaitu apa? Tentang budi pekerti. Nah, di budi pekerti ini ada akhlak-akhlak ini dari agama. Seperti itu. Kemudian ada, nah itu udah sampai ke dakwah melalui pendidikan. Nah, kalau hemat Bapak, saat ini kan kita model
Islam ini masuk ke negeri tercinta kita Indonesia ini luar biasa loh ya, sehingga sampai menjadi mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Nah, tapi kita nggak sadar bahwasanya apa yang saat ini kita lakukan ternyata kita nggak pernah bangga dengan agama kita. Seperti itu. Kita justru malah mayoritas Islam tapi nggak masuk ke dalam segi aturannya. Ya, zaman sekarang ini mari sama-sama ya kalian semua siswa dan siswi SMK Letris Indonesia yang memangnya harus bisa bersaing besok ketika lulus, tapi persaingan di sana itu luar biasa. Kalau nggak kalian bekali dengan ilmu agama yang kafah, yang sempurna, yang menyeluruh, maka kalian hanya sekedar bisa berjalan di atas buminya Allah tanpa kalian jalankan itu aturan agama di dalamnya. Sehingga ujung-ujungnya nanti kalian ini tidak bisa menerapkan ilmu agama dalam kehidupan kalian. Ini sangat disayangkan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam masuk adalah perjuangan wali-wali kita atau ulama-ulama kita sehingga menjadi mayoritas. Nah, kita tinggal pertahankan. Dengan cara apa pertahankan kita? Dengan cara kita belajar yang benar ilmu agamanya. Karena ini sangat menjadi utama dan pondasi yang paling utama untuk kalian, untuk mengaruhi bagaimana kehidupan sehari-hari kalian jalankan. Kalau nggak diterapkan, kalau nggak belajar dan diterapkan, maka nggak akan bisa kalian bersaing di dunia saat ini. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo pertahankan Islam yang ada saat ini. Ya, Islam yang ada saat ini mari sama-sama kita perjuangkan ya. Kita ini harus benar-benar bisa bersaing secara akal sehat, secara hati nurani. Kalau nggak ada bekal agama, waduh luar biasa anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti ini adalah pokok buat kalian. Kalau seandainya kalian nggak belajar, kalau seandainya kalian nggak bisa menguasai ilmu agama, ya nggak bisa buat jalani kehidupan sehari-hari. Karena tanda mereka bangga dengan agama saat ini dan cara mempertahankan ya, dan cara supaya kita tetap bisa bersatu. Karena kata Nabi Muhammad SAW yang artinya kalau ingin melihat umat Islam bersatu ya, itu dilihat dari sholat berjamaah dan ngajinya secara berjamaah. Nah, kalau seandainya sholat berjamaahnya ramai, itu masjid ramai, itu musolah ramai, itu pengajian ramai, majelis taklim ramai, maka persatuan dan kesatuan umat Islam kokoh luar biasa. Tapi kata Nabi, kalau seandainya sholatnya berjamaah sepi, masjidnya sepi, musolahnya sepi, majelis taklim pengajiannya sepi, maka sudah pasti itu merupakan tanda kehancuran umat Islam. Jadi anak-anakku sekalian, ayo come back to Allah. Untuk gimana caranya deketin Allah, untuk gimana caranya jemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kategori hidayah ini ada dua kategori. Yang pertama, hidayah itu dijemput. Cara penjemputan hidayah itu adalah di tempat-tempat yang baik. Di mana itu? Tuh musolah, tuh masjid samperin, tuh pengajian majelis taklim samperin. Maka Allah turunkan hidayah di situ. Artinya kita jemput hidayah dengan cara yang baik. Nah, kalau yang kedua, cara kita mendapatkan hidayah yang tidak baik atau mendapatkan hidayah dengan cara yang buruk, yaitu jelas tempatnya bukan yang tadi disebutkan, masjid, musolah, ataupun majelis taklim, tempat pengajian, tempat-tempat yang baik. Tapi cara atau kategori hidayah yang didapatkan yang kedua ini adalah dengan cara yang kita dikenain dulu musibah oleh Allah. Kita kena dulu celaka sama Allah, dicelakai oleh Allah mendapatkan kecelakaan dulu, kemudian kita kena penyakit dulu, kemudian kita baru sadar terhadap itu semua.
Dan ketika kita sadar, kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru di situ kita tidak dikasih hidayah. Apakah hidayah yang kedua ini yang harus kita dapatkan? Kita harus celaka dulu, kita harus kena musibah dulu, ditegur dulu sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita dikasih penyakit kah? Baru kita ampun kepada Allah dan kita di situ engeh, dan baru di situ Allah berikan hidayah. Jangan sampai cara kedua ini. Yuk anak-anakku sekalian, come back to Allah, deketin Allah dengan cara ke masjid, musola, majelis taklim, dan tempat-tempat yang baik lainnya, supaya hidayah itu turun dengan cara yang baik. Mungkin itu ya anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan Islam ini rahmat untuk negeri tercinta kita. Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Bagaimana ulama kita sudah berjuang supaya Islam menjadi mayoritas di Indonesia, tapi kita tinggal pertahankan. Kamu-kamuku semua yang ada di rumah sebagai generasi penerus agama Islam, ayo tuntut ilmu yang benar, agamanya, baik juga entar ilmu umumnya. Silahkan untuk bisa bersaing, membuat bekal untuk kamu bisa mampu sukses dunia dan akhirat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.